Saya percaya kita semua dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita. Amin. Silakan memberi senyum dari jauh. Iya, kita boleh ada sampai hari ini semua karena berkat Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Kita mau sama-sama memberikan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan, menaikkan ucapan syukur bahwa Tuhan hadir. Saya percaya kita semua yang yakin bahwa kehadiran Tuhan dimanapun kita berada, Tuhan hadir di setiap kita masing-masing, dan itu membuktikan bahwa itu kemahadiran Tuhan dan kemahakuasaan Tuhan. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam ibadah kita, dalam doa-doa kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada di setiap tempat kami masing-masing. Kami percaya Engkau yang sudah memberkati setiap kami dan terus akan menyertai setiap kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami bersyukur. Engkau hadir di tempat ini, Tuhan. Kami boleh berseru, berdoa. Kami boleh bersujud menyembah Engkau. Menaikkan syukur kami, kerinduan kami di hadapan Tuhan. Inilah saatnya kami bersumpah di hadapan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Mari kita berseru, berdoa di hadapan Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan, hidup kita. Terima kasih, Yesus. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, amin, memenuhiku,
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungguh menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Ku menyembah-Mu, kemuliaan-Mu nyata. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Kuasa-Mu nyata di tempat kami, Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bersyukur padamu. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami bawa di hadapan-Mu. Jamah setiap kami ya Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu, Yesus. Allah yang kudus, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Saya minta Ibu Hermin untuk berdoa pembukaan. Benar Tuhan, ini kerinduan kami, bahwa kami boleh ada di dalam hadirat-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami semua dengan hati yang sama, rindu datang kepada Tuhan, untuk menaikkan doa-doa kami, khususnya bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami rindu urapan Tuhan turun atas kami, hati kami dipenuhi dengan hati Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan, sehingga setiap kami semua sungguh boleh menaikkan setiap kata demi kata yang diurapi dengan kuasa daripada Tuhan. Sehingga kami semua menaikkan doa-doa kami, sungguh menjadi doa-doa yang menghadirkan kerajaan Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Turunkan kasih-Mu, turunkan berkat-Mu, turunkan urapan-Mu bagi setiap kami. Menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami, doa-doa kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadir, kami percaya Tuhan ada bersama kami, dan kuasa mujizat Tuhan pasti terjadi, khususnya bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap kami dengan kuasa-Mu, kami percaya kami semua ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita percaya bahwa kita adalah pasukan Kristus. Kita tidak boleh lengah, kita harus terus bersiaga. Mari kita semua boleh menggunakan perlengkapan senjata Allah. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya. Mari kita bersorak-sorai bagi Allah kita. Amin. Mari bersama-sama. Dengarkanlah suara Nafiri memanggil semua umatnya.
surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi bajunya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Katakan dengan iman, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Amin. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Lagi, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Amin. Kita percaya bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Kita tahu bahwa Dia adalah Allah kita yang besar, Dia yang sanggup, Dia yang selalu berjanji dan selalu menepati firman-Nya dalam hidup kita. Amin. Mari dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Kita katakan bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan selalu menggenapi. Mari iman kita bersepakat, percaya kepada kuasa-Nya, sehingga kita terima kemenangan dari Dia. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman yang hidup itu, yang akan datang kepada kami. Kami buka hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku hidup karena percaya, karena Engkau berjanji setia. Terima kasih Tuhan.
akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Pini. Ya, mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kemenangan sudah menjadi milik kami. Kami percaya dengan iman, bersepakat bahwa Tuhan sudah menjanjikan kemenangan untuk setiap peperangan-peperangan kami, untuk setiap pergumulan-pergumulan kami, untuk setiap doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau pegang janji firman Tuhan, kami mau imani bahwa di dalam Tuhan kami lebih dari pemenang. Pada waktu kami bersatu, kami seia, sekata, kami berdoa, kami percaya bahwa Tuhan sudah mendahului kami, bahwa malaikat sudah berperang lebih dulu mendahului kami, bahwa kuasa musuh sudah ada di bawah telapak kaki kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami berdoa, kami mau dengar firman Tuhan, mengurapi setiap kami. Dalam nama Bapa kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom. Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian, saya izin untuk share screen dulu. Oke, sebentar. Apakah sudah nampak? Sudah terlihatkah? Sudah, Bu. Oke, ya, terima kasih. Sudah konfirmasi, karena kalau buka share screen tidak semua kelihatan orang-orangnya. Jadi kalau dibantu dengan suara mendengar lebih bagus. Oke, terima kasih. Sejak awal pada waktu kita pujian penyembahan sudah terasa ya, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, sudah terasa bahwa ada kekuatan di dalam kesatuan. Saya percaya setiap dari kita
teman-teman semua pada waktu mempersiapkan secara khusus tim doa yang dijadwal, kita sudah menggumulkannya terlebih dahulu. Setiap tim sudah mendoakan, setiap tim sudah beberapa kali ketemu, sudah berpuasa bahkan, dan kita sudah benar-benar menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan betapa indah kalau kita benar-benar punya kesatuan, betapa indah kalau kita sama-sama punya kesehatian di dalam Tuhan. Dan sudah pasti nanti akan ada kekuatan yang luar biasa. Jadi tema firman Tuhan pada siang ini adalah kekuatan di dalam kesatuan. Nah, sebelumnya saya ingin berbagi tentang analogi belalang. Ya. Nah, belalang ini adalah binatang yang sangat lemah. Jadi belalang ini ukurannya rata-rata kecil, kemudian tidak memiliki pertahanan apa-apa. Ya, jagonya hanya melompat, jagonya hanya terbang, itu aja. Ya itu nggak jago karena semua jenis burung pun ya punya keahlian yang sama gitu. Jadi sebetulnya dia tidak punya kekuatan apa-apa belalang ini ya. Bayangkan betapa lemah belalang ini jika dia sendirian. Kalau dia lompat pun dia terbangnya hanya sesekali terbang, sesekali. Dan kita masih ingat ya waktu mungkin masa kanak-kanak di Padang, ya kita waktu kecil kita bisa nangkap, beda dengan burung yang susah ditangkap. Tapi belalang ini adalah binatang yang kita tangkap pun masih bisa gitu ya. Dia lemah sekali, dia tidak punya kekuatan yang sangat cepat untuk langsung terbang ke satu tempat gitu. Jadi mudah ditangkap. Nah, bahkan setiap saat pun dia bisa mati belalang ini karena akan menjadi santapan daripada pemangsanya, siapapun pemangsanya, atau biasanya manusia. Anak-anak suka bermain sampai akhirnya mati ya belalangnya karena dicabutin, diapain gitu. Jadi kasihan ya, belalang ini adalah lemah sekali kalau dia sendiri, kalau dia tidak bersama-sama dengan teman-temannya begitu ya. Nah, tetapi apa yang terjadi pada waktu dia beramai-ramai? Pada waktu dia bersama-sama dengan segerombolan belalang dan menyerbu pertanian. Nah, saya lulusan SPMA Sekolah Pertanian, jadi saya tahu ya ini salah satu hama yang bikin takut para petani ya gitu. Jadi kalau dia sudah menyerang pertanian sawah, wah itu tuh bisa habis semua tanaman. Tapi bersama-sama dengan teman-temannya ya, segerombolan belalang. Nah, itu sangat ditakuti oleh para petani karena pasti itu gagal panen dan juga pasti tanaman tidak akan berumur panjang, mati semua gara-gara yang namanya belalang ini. Nah, kita mau lihat dulu di dalam Keluaran pasal 10 ayat 10 sampai Keluaran pasal 10 ayat 14 sampai 15. Saya baca buat kita Keluaran pasal 10 14. Nah, ini ada satu kisah yang luar biasa pada waktu belalang juga menjadi jagoan. Belalang menjadi makhluk yang ditakuti. Datanglah belalang meliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh daerah Mesir. Dan hinggap di seluruh daerah Mesir sangat banyak. Sebelum itu tidak pernah terjadi ada belalang yang demikian banyak dalam Keluaran 10 ya 14 sampai 15. Kita tahu kisahnya ini. Ayat 15, belalang menutupi seluruh permukaan bumi sehingga negeri ini menjadi gelap. Bayangkan, bisa kebayang bagaimana belalang yang hanya kecil-kecil itu sampai menutupi seluruh bumi dan menjadi sangat gelap, gelap gulita. Bagaimana banyaknya belalang itu. Sampai belalang memakan habis segala tumbuh-tumbuhan dan di tanah dan segala buah-buahan. Sampai tidak ada lagi ruang kosong, semua dipenuhi oleh belalang. Wow, ngeri sekali ya. Belalang yang kecil, lemah, tapi kalau dia sudah datang bergerombol banyak sekali sampai siang pun menjadi gelap gulita karena banyaknya belalang itu dan akhirnya menjadi ketakutan bagi seluruh Mesir. Kita tahu ceritanya, saya tidak usah cerita, tapi hanya menceritakan saja bagaimana kondisinya. Nah, Bapak Ibu, saudara kekasih di dalam Tuhan, satu belalang ini tidak akan berguna apa-apa. Ia hanya
ia hanya akan melompat-lompat dengan mudah ya, dan kita mudah tangkap. Tetapi dalam jumlah yang banyak, belalang ini bisa sangat merepotkan dan sulit lagi untuk dikendalikan. Kekuatannya powerful, besar sekali. Nah, hal ini juga dijadikan contoh oleh Agur bin Yake yang mengatakan dalam Amsal ya, belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Wow, luar biasa. Amsal 30 ayat 27. Nah, kata berbaris dengan teratur dalam bahasa Inggrisnya itu digambarkan dengan bergabung dalam sebuah kelompok besar. Makanya belalang ini akan menghancurkan ketika mereka bergerombol ya. Satu kelompok besar yang bergerak bersama untuk tujuan yang sama pula. Semua belalang tujuannya satu, yaitu untuk memakan misalnya hasil pertanian. Tidak ada tujuan lain. Tidak ada yang mereka datang cuma terbang-terbang dan habis itu pulang lagi ke tempatnya. Nggak ada. Tapi semua punya tujuan untuk menyerang tanaman, menyerang pertanian, menyerang sawah dan sebagainya, padi, dan akhirnya hancur semua. Bergerak bersama-sama dengan satu tujuan saja, supaya semua mungkin sawah atau ladang atau pertanian itu rusak dah. Seperti itu. Jadi berbaris dengan teratur. Ini luar biasa sekali. Kekuatan yang hebat. Padahal tadi ya, sebenarnya belalang ini lemah, sangat lemah, mudah ditangkap. Tapi kalau dia sudah bersatu, wow, kekuatannya luar biasa. Nah, dalam Matius pasal 18 ayat 18 sampai 20 ada kata di situ sepakat. Sama dengan belalang ini, pada waktu mereka bersepakat, mereka bersama-sama, mereka tidak punya tujuan lain, mereka tidak punya maksud yang beda-beda, satu saja tujuannya. Pada waktu itu menjadi konsep di kepala mereka, satu saja tujuannya, wow, akan menunjukkan kesehatian dan kesatuan roh. Pada waktu itulah terjadi hal yang luar biasa. Surga selalu memberikan respon pada anak-anak Tuhan yang sehati dan seroh untuk melayani. Jadi rekan-rekan, surga itu nggak akan kan kita kadang-kadang mendengar istilah surga sampai bergoncang, surga sampai kayak puji-pujian yang dinaikkan dengan luar biasa, itu membangkitkan dan menggetarkan surga. Nah, kadang-kadang kita mendengar seperti itu. Tapi kalau kita nggak sehati, kalau kita nggak satu roh, itu nggak mungkin surga berespon. Kita bisa nyanyi, tapi tidak ada efek di surga. Tidak ada sesuatu yang terjadi di surga. Karena tidak ada kesatuan. Nah, ini penting sekali. Hal ini merupakan kunci untuk melayani dalam kasih dan kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, berkat yang kita bisa lihat dalam kesatuan. Ada berkat yang luar biasa. Yang pertama, di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di sana pasti ada kemenangan. Jadi sebetulnya kemenangan itu tidak perlu susah-susah kita cari. Kuncinya satu, asal kita sudah bersatu, itu janji Tuhan, pasti ada kemenangan. Nah, kisah tentang Keluaran pasal 17, 10-17, itu kan kita tahu ceritanya. Musa itu lelah, dia capek. Kemudian Musa punya otoritas yang Tuhan berikan, tetapi tangannya sudah lemah. Dia tidak punya kekuatan lagi dalam Keluaran pasal 17. Perlu ada yang menopang, perlu ada yang mendukung. Nah, pada waktu itulah ada yang mendukung dan menopang, itulah yang disebut kesatuan, itulah yang disebut kesehatian. Itulah sebabnya Tuhan menghendaki adalah adanya kesatuan, saling mendukung, saling membantu dalam pelayanan. Bukan melayani seorang diri, single fighter. Kadang-kadang kita pikir, saya bisa kok, saya mampu. Nggak bisa. Surga nggak akan bergetar kalau kita layanin sendiri. Surga nggak akan berespon kalau kita hanya dengan kekuatan kita. Kita perlu mengerahkan tenaga kita. Nah, jika ada pemimpin, harus juga ada orang-orang yang mendukungnya sebagai satu tim, saling menguatkan, saling meneguhkan satu dengan yang lain. Jadi berkat akan kita terima dalam kesatuan pada waktu ada kesehatian dan kesatuan roh. Tidak ada tujuan lain, tidak ada maksud lain, tidak ada keinginan lain, hanya satu saja tujuannya. Luar biasa. Pasti akan ada kemenangan. Dalam Perjanjian Lama banyak kisah kita baca, kita lihat. Pada waktu mereka bersatu, mereka dengar suara Tuhan,
perangnya harus seperti apa, strateginya perangnya seperti apa. Mereka ikut kata Tuhan, sesuai dengan tuntunan Tuhan, terjadi sesuatu peperangan. Bahkan mereka akan diam saja, malaikat yang perang. Luar biasa. Hal yang kedua yang bisa kita lihat adalah berkat dalam kesatuan, yaitu di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di mana di sana pasti kelimpahan mengalir. Kadang kita merasa kita kekurangan, kadang kita merasa kita kok tidak diberkati, kok kita tidak punya apa-apa, kok kurang. Tapi sesungguhnya pada waktu ada kesatuan dan kesehatian, berkat Tuhan pasti turun. Mazmur 133 itu bicara jelas sekali. Di mana ada persekutuan yang rukun, itu pasti tidak usah diminta, berkat akan turun. Nah, di dalam Lukas pasal 8 ayat 1-3, ini ayat 3 ini luar biasa. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Jadi pada waktu ada Tuhan Yesus dalam pelayanannya dengan murid-muridnya, ada perempuan-perempuan yang melayani. Ada perempuan-perempuan yang ikut juga tergerak. Karena mereka tahu Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu rohnya luar biasa. Tuhan Yesus waktu ada di dunia itu melayani orang-orang dan powerful sekali. Dan oleh karena itu mereka mendukung. Tidak usah diminta. Ayo ibu-ibu sediakan makanan ya. Ayo ibu-ibu kirimkan makanan ya. Nggak perlu. Tapi mereka tahu, mereka saksi sendiri. Dan mereka pasti akan melayani. Di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di sana ada sukacita untuk memberi. Nggak usah dipaksa. Nggak usah diminta-minta. Pasti orang akan tergerak untuk memberi, untuk mempersembahkan apa yang dia punya. Karena dia lihat, wow, teman-teman pesat itu luar biasa ya. Teman-teman pesat itu punya kesatuan roh. Teman-teman pesat itu semua seia, sekata, kerja sama-sama. Orang-orang akan datang untuk memberikan apa yang mereka punya, memberkati kita. Dalam kesatuan tidak ada kekurangan. Luar biasa, pasti. Dan yang ketiga, berkat dalam kesatuan, di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di sana Tuhan menganugerahkan kesehatan, berkat alami buat kita. Kadang-kadang kita rasa kita kok sakit, kita kok lemah. Nah, ini juga pengaruh. Kalau kita kuat, kita sehati, kita sehat. Contoh luar biasa di sini dalam Daniel pasal 1 ya, kita tahu ceritanya. Setelah 10 hari diadakan percobaan dan hasilnya perawakan mereka itu sehat. Daniel dan teman-temannya tidak makan makanan raja yang sudah dipersembahkan. Tapi setelah 10 hari lewat, kok mereka nggak kurus, mereka nggak sakit, tapi justru berkat luar biasa mereka alami. Karena mereka bersehati untuk tidak kompromi dengan dosa. Teman-temannya Daniel ini mereka sehati, sepikir, mereka tidak ada satu yang melanggar toh dari cerita itu. Tidak ada satu yang akhirnya makan makanan raja toh. Semua bersehati, sepakat. Mereka nggak mau kompromi dengan dosa. Nah, hidup takut akan Tuhan, melakukan kebenaran, itu pasti mereka sehat. Mereka bahkan 10 kali lebih sehat daripada pegawai-pegawainya raja dalam kisah Daniel. Jadi kalau kita mengikut Tuhan, kita sehati sepikir, ternyata bukan cuma berkat jasmani, tapi berkat rohani dan berkat-berkat yang lain akan mengikuti kita. Mereka sehati seroh untuk hidup sesuai dengan prinsip kerohanian berdasarkan firman Tuhan, maka kita pasti akan sehat dan diberkati. Banyak sekali berkat Tuhan, Bapak Ibu. Pada waktu saya mempersiapkan khotbah ini, saya pikir, waduh, ternyata saya juga minta ampun sama Tuhan ya. Tuhan, kadang-kadang saya meragukan kuasa Tuhan, kadang-kadang kita merasa khawatir. Tapi ternyata kuncinya satu, yang penting kita sehati sepikir, pasti berkat Tuhan akan turun buat kita semua. Yang keempat, di mana ada kesehatian dan kesatuan roh, di sana kuasa Tuhan terjadi. Apa yang direncanakan pasti terlaksana. Kita tahu kejadian pasal 11 yang menara Babel, itu Alkitab menulis dalam ayat 6, mulai dari sekarang apapun, garis bawahi kata apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Wow, luar biasa. Powerful sekali. Nggak ada yang nggak terlaksana. Semua pasti. Tapi kuncinya sehati sepikir. Saya cepat saja karena waktu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan, kunci untuk membangun kesehatian sekarang di dalam tubuh kita, dalam pelayanan di pesat. Apa sih kuncinya? Yang pertama dimulai harus dari kita sendiri. Ini keputusan saya. Tidak dipengaruhi oleh orang lain. Kalau orang lain tidak mau sehati, orang lain tidak cocok,
orang lain banyak perpecahan, kadang satu dengan yang lain, ya itu alamiah ya, bertengkar satu dengan yang lain. Tapi mari kita mau jadi pembawa damai. Ini keputusan saya untuk tidak memperuncing masalah. Ini keputusan saya untuk benar-benar menjaga kesehatian. Nah, ini penting sekali. Jangan jadi pemecah belah. Jangan jadi orang yang akhirnya dipakai iblis untuk menghancurkan pelayanan ini. Oh, ini ngeri sekali. Ini keputusan saya, tidak dipengaruhi oleh keadaan. Kalau orang lain tidak mau unity, ya tidak apa-apa. Misalnya, tapi saya harus unity. Saya harus berkomunikasi terus dengan teman-teman. Saya harus bangun hubungan yang baik terus dengan teman-teman. Saya harus ajak doa dengan teman-teman. Saya harus ajak puasa dengan teman-teman. Itu semua kita harus ajak menjadi orang yang pionir, mengajak teman-teman untuk hidup dalam kesatuan. Tidak menunggu orang lain, waduh tidak cocok dengan saya, jadi saya tidak bisa doa dengan dia. Waduh kok saya baru ada masalah, saya tidak bisa doa. Nggak bisa. Ya selesaikan masalah dan kita doa lagi. Itulah satu tim. Begitu kita mengambil keputusan, unity itu akan terjadi. Tapi dari kita dulu, tidak dimulai dari orang lain. Apapun yang terjadi, aku tetap mau unity dengan engkau. Dan kita bisa mengalahkan iblis loh pada waktu kita unity. Kalau kita nggak unity, iblis sudah ketawa-ketawa, kita nggak menang. Kita mau bertanding, mau perang bagaimanapun, nggak menang kita. Karena itulah yang menghancurkan. Nah, saya lanjut. Nah, ini kok terjadi masalah. Oke. Nah, kunci yang kedua adalah kerendahan hati. Tidak banyak orang pada waktu ada masalah, ada kesalahpahaman untuk mau datang dan rendah hati minta maaf. Lagi-lagi, ini hal yang sudah kita dengar tiap hari, tiap saat. Tapi seberapa besar kita mau melakukan tiap hari, tiap saat. Kita mau salah, kita nggak salah, salah pun, nggak salah pun kita datang. Kita membangun. Saya pernah punya pengalaman, saya pernah bermasalah dengan seseorang, berat. Mau ketemu pun kita akhirnya saling silang ya, nggak mau ketemu, nggak enak. Tapi Tuhan ajar saya luar biasa untuk bagaimanapun saya harus datang dan minta maaf. Bagaimanapun saya harus membangun kembali hubungan yang rusak. Jadi itu utamanya. Kita mesti rendah hati dulu untuk membangun kembali supaya berkat-berkat Tuhan tercurah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menghalangi berkat Tuhan karena kita menutup berkat dengan kita tidak sehati dan tidak sepikir. Kerendahan hati adalah keputusan kita. Rendah hati adalah menempatkan orang lain di atas kita. Nah, yang ketiga adalah kasih sebagai pengikat. Bapak Ibu, saya bersyukur di Pesat karena di Pesat ini kita seperti saudara ya. Saya punya banyak kakak, punya banyak adik, punya bapak, mama, saya punya banyak di Pesat, orang tua gitu ya. Dan kasih inilah yang mempersatukan kita. Persekutuan rohani ini yang mempersatukan kita. Sehingga perpecahan bisa juga datang, tapi kita tahu kita punya kasih yang kuat, persaudaraan yang kuat satu dengan yang lain. Ini yang harus kita terus jaga. Jangan sampai keegoisan itu menguasai kita. Hasil dari kesatuan yang pertama ada kekuatan supranatural. Ini slide saya yang terakhir. Jadi hasil dari kesatuan itu yang pertama ada kekuatan supranatural yang dapat mengalahkan apapun. Apapun loh Bapak Ibu, nggak ada yang nggak bisa dikalahkan. Asalkan kita sehati, sepakat, satu hati, satu roh, satu jiwa. Menghancurkan dan mengalahkan kekuasaan lawan. Lawan itu kuat, musuh itu kuat Bapak Ibu. Tapi kalau kita bersatu, dia akan kalah, dia akan lemah. Yang ketiga, mengalami berkat jasmani dan rohani. Di awal saya bilang, kadang-kadang kita menutup berkat karena kita tidak sehati. Tapi kalau kita sehati, pasti berkat jasmani, rohani, kita akan kelimpahan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, terima kasih Bu Vidi untuk firman Tuhan yang sudah dibagikan. Kita percaya kita boleh semakin diarahkan untuk kita boleh menyatukan hati kita. Dan saat sore ini kita akan menyatukan hati kita untuk kita boleh bersyafaat di hadapan Tuhan. Kita boleh bersaat teduh, menaikkan pergumulan kita, bersyafaat bagi bangsa dan negara kita. Sebelumnya kita akan mengangkat pujian doa buat damai di Indonesia.
Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Katakan shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, doa buat damai di Indonesia, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai, Indonesia penuh damai. Shalom, 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 shalom. Indonesia penuh damai. Indonesia, Indonesia penuh damai. Indonesia penuh damai. Silakan Ibu Nunung untuk memimpin doa. Untuk yang pertama, kita akan berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Kita akan berdoa untuk presiden, wakil presiden, berdoa untuk menteri-menteri kabinet Indonesia Maju, berdoa untuk anggota DPR, ya, kita berdoa untuk para gubernur-gubernur yang ada di 38 provinsi, yaitu berdoa untuk bupati, untuk tokoh-tokoh masyarakat, tokoh partai politik. Kita juga berdoa untuk guru besar, dosen tinggi di perguruan tinggi universitas, karena mereka adalah guru untuk sebagai pemimpin-pemimpin di pendidikan. Doakan juga tokoh-tokoh agama untuk dapat membangun masyarakat, membangun rohani masyarakat, juga untuk pemilihan umum di tahun 2022. Mari kita buka mic kita, mari silahkan buka mute kita buka mic kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan berdoa sama-sama, yaitu untuk pemerintahan dan pemimpin bangsa kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami hanya bersyukur Tuhan pemerintahan dan bangsa negara kita. Kami saat ini memiliki presiden dan wakil presiden dan wakil presiden atas kepemimpinan dan kekuasaan memberikan hikmat, kebijaksanaan, kesehatan serta berikan kesehatan kekuatan bangsa ini Tuhan. Terus diberi kekuatan, diberikan semangat
mereka boleh memimpin bangsa negara ini dengan damai, bijaksana, menerima kami pilihan yang dari Indonesia, Kabinet Indonesia Maju ini Tuhan. kasih-Mu, Boleh memberikan kekuatan kebijakan, dan juga keluarga boleh mereka di melangkah jagai dan untuk para menteri berkati mereka bisa mengerjakan mereka semua yang dikerjakan dalam berkati mereka menjaga kita juga anggota DPR berarti para menteri tugas-tugas mereka laksana dan masyarakat mampukan mereka untuk bekerja dengan baik pemimpin bangsa kami ini ada di wilayah-wilayah ada di seluruh mereka boleh memimpin menjawab tidak dengan jujur dan agar mereka 8 provinsi yang ada di Indonesia ayah pembangunan yang ada di daerah-daerah mengerjakan tugasnya di daerah dengan seluruh bekerja sama kita ayah di seluruh masyarakat terbaru keluarga mereka juga ada di daerah Engkau juga memberikan Tuhan keteladanan untuk mulai bupati masyarakat di daerah provinsi baru memberi teladan boleh bangsa bahkan saya sampai ke pelosok Sudah tengah bangsa dan negara kami Indonesia kami rindu seluruh boleh saling wilayah yang ada di bangsa bergotong kami ini royong benar mendapat semua Tuhan mereka memberkati semua memberkati semuanya daerah Tuhan masing-masing mereka Bapak dengan takut untuk TNI Polri menjaga kesatuan Republik Indonesia penuh dengan Nusantara dari pulau dalam mereka memberkati TNI Polri berikan kebijaksanaan syukur laut darat udara Tuhan memberkati supaya bangsa ini aman ada di daerah karena Tuhan memberkati kita juga Tuhan masyarakat untuk kami rindu mereka adalah orang semua yang Tuhan hadir Tuhan menolong Tuhan memberkati mau membangun ya Bapak situasi bangsa kami Kepres pujilah nama Tuhan siap kuasanya seorang selalu presiden yang dosen wakil Tuhan mereka masih semua yang bangsa ini mencetak mau bekerja ajar keras pendidikan mau membangun bangsa ini haleluya mau bergotong royong menjadi akan memberkati memberikan Tuhan supaya ada kesatuan Tuhan hati lapisan masyarakat yang ada di untuk bangsa ini partai-partai harus politik bersatu bersahati membangun memilih bangsa presiden dan ini negara juga kami. kami Doa masyarakat juga untuk Indonesia Tuhan agama, memberkati gereja, Tuhan jemaat yang ada. ya Tuhan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan sebagai pemimpin-pemimpin gereja mereka dari berdoa Tuhan semua Tuhan kau memberkati Tuhan setiap membantu Tuhan denominasi gereja-gereja Tuhan juga Tuhan hadir Tuhan lembaga-lembaga memberkati misi karena mereka adalah pemimpin sekolah umat misi Tuhan Kristen umat Katolik keluarga Kristen agama-agama yang lain seluruh supaya ada Indonesia kesatuan hati di dalam menjaga masyarakat mereka dalam nama Tuhan Yesus yang berkati membangun mereka bangsa ini. Tuhan Tuhan menyatukan kami satu bersyukur hati, kepadamu hati yang satu sebab dengan Engkau yang telah lain. memberikan Oleh karena bangsa Juga ini Tuhan mengurapi pemimpin-pemimpin gereja-gereja kehendak hamba-hambamu Engkau Tuhan percayakan para mereka lembaga-lembaga untuk sekolah-sekolah memimpin Kristen bangsa yang akan besar hormati ini. percaya kepada Berikan semua Tuhan kekuatan lebih, berkat bagi berikan bangsa ini kekuatan ekstra, menunjukkan Tuhan memberikan berkat hikmat itu kepada melalui hidup setiap mereka pemimpin menjadi kami teladan di saksi berbagai bidang, jadi di terang bidangnya garam masing-masing. bangsa negara Tuhan ini. hadir, kami percaya Tuhan. Menyerahkan seluruh pemimpin-pemimpin kami dari atas sampai ke bawah, dari semua bidang politik, bidang segala bidang. Tuhan hadir, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Kami ucap Di syukur dalam namamu kepadamu, Tuhan atas Yesus, segala kami anugerah. mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita berdoa juga buat alam bangsa ini. Sebelumnya saya beri penjelasan dulu bahwa
banyak hamba Tuhan maupun ramalan dunia yang berkata bahwa akan sangat banyak kengerian yang akan terjadi di tahun yang akan datang, mulai dari bencana alam, kekeringan pangan, krisis ekonomi, resesi, belum lagi pilkada dan lain-lain. Juga dari Bank Dunia, sudah ada 60 negara yang terancam bangkrut, bahkan ada beberapa yang memang yang sudah bangkrut. Banyak juga di negara Eropa dan Asia, yang kita tahu Eropa itu negara yang maju, tapi juga hari-hari ini banyak yang sudah bangkrut ya. Dan sebelum memulai doa, saya juga mau memberikan landasan bahwa ada dua landasan yang kita pakai ya, bahwa dari Lukas 10 ayat 19, sesungguhnya Aku, Tuhan Yesus, telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan. Jadi kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan kamu. Yang kedua, kita belajar juga dari penduduk kota Niniwe. Mereka diberitahu oleh Yunus, dan mereka sungguh-sungguh bertobat, sungguh-sungguh berseru, maka Tuhan akan meluputkan. Jadi kita percaya, kita tidak perlu khawatir bahwa apapun yang akan terjadi, kalau kita sungguh-sungguh berdoa seperti ada penduduk kota Niniwe yang sungguh-sungguh berseru, maka Tuhan akan meluputkan kita. Karena itu, mari kita sungguh-sungguh berdoa dengan pokok-pokok doa yang sudah tertulis di layar. Yang pertama, berdoa untuk alam bangsa Indonesia. Yang kedua, berdoa dengan untuk mereka-mereka yang mengalami bencana di Cianjur. Terus yang ketiga, kita berdoa buat sumber daya alam ya. Sumber daya alam ada macam-macam, ada pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, flora, fauna, pariwisata, dan lain-lain gitu ya. Yang keempat, kita berdoa untuk sumber daya manusianya ya. Jadi semua masyarakat bisa mengelola semua dengan benar. Petani lah, siapa yang ada di ladang bisa mengelola semua dengan benar. Yang berhubungan juga dengan pemerintahan yang ada. Jadi kementerian yang ada yang berhubungan dengan bidang itu ya, bidang pertanian, peternakan, dan lain-lain. Kita berdoa supaya Tuhan beri hikmat, seperti di Yesaya 11 ayat 2, bahwa Tuhan memberikan hikmat, roh hikmat, dan takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan, dan roh-roh yang lainnya ya, dan roh keperkasaan, roh nasihat, dan lain-lain, biar Tuhan curahkan. Yang selanjutnya berdoa juga untuk keselamatan kemakmuran bangsa Indonesia, biar sungguh-sungguh ada terang Tuhan menyinari bangsa ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar, tidak ada kegentaran, ketakutan apapun, karena kita percaya Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti membuka jalan seperti tadi orang-orang di Niniwe ya. Dan kita terus juga bagian nomor 6, kita berdoa memberkati tanah, air, udara, semua yang ada di bangsa ini, semua masyarakat, semua orang yang ada, semua kita berkati supaya dipimpin, dikuasai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, kita buka mute-nya masing-masing. Tuhan Yesus kembali dalam nama Tuhan kami Yesus, menyerahkan dalam Tuhan, Tuhan, menyerahkan di laut Indonesia dengan alam bangsa kami, jauhkan bangsa kami dari ada dalam bangsa semua terus kena bangsa kami adalah alam yang berkati percaya Tolak di dalam nama bangsa kami Tuhan Tuhan untuk bangsa dari hal untuk menghalangi kami bertanya dalam nama Yesus, nama Yesus melakukan perkara besar yang ada di bumi ada perubahan hadir
supaya merasakan alam kasih hati dan akan kemuliaan tidak ada korban jiwa yang berlebihan. Amanan berkat-berkat Sukarelawan perlindungan daripada membantu Tuhan, kami selalu berdoa seperti ini Tuhan, Tuhan. berdoa Tidak boleh melampaui Tuhan batas. Kami baik menyerahkan hikmat dalam kami yang mereka mengalami semua ini Tuhan, berikan mereka semua kemuliaan daripadamu. dalam pertanian peternakan Keluarga listrik dari bangsa Indonesia undangan orang-orang yang mereka kasihi Tuhan, mereka boleh daripada saudara-saudara kami yang ada di Cianjur, Semua sumber daya alam. keadaan mereka dari semua mereka Laut. bangsa kami ini permainan yang oleh damai sejahtera pada mereka yang juga lembaga kami kami berdoa alam yang ada di bangsa kita kami kami. Tuhan dan bangsa kami boleh belajar kami percaya terima kasih ini adalah milik dan Tuhan boleh dengan baik semuanya untuk memberkati bangsa bangsa. kami Tuhan terima kasih nama Indonesia dan Pertambangan dan Salon Indonesia kami Masalah berkat mengupayakan kemakmuran seluruh tanah air dan berkati ada di sampai sampai Pulau Rote Tuhan berkati atas bangsa kami merayakan kemakmuran daya alam berkati bangsa negara kami berlimpah-limpah dengan sumber daya alam mengucap syukur kelola dengan baik dan penuh tanggung jawab bisa dikembangkan seluruh rakyat Indonesia tidak ada yang pemerintah kami segala berkat daripada yang mengelola memberikan dalam kami yang terbaik sesuai dengan undang-undang membawa hidup sekali terima kasih Bapak semuanya ada dalam kendali ada dalam kendali semuanya ada Tuhan dalam dalam nama Yesus yang ada di Cianjur dalam lain-lain semua sudah kuasa tanah air udara yang ada di bangsa ini mau membersihkannya semua di nama Yesus. Asap boleh mengurangi bersih semua hal yang akan mencemari Tuhan memberkati bangsa ini, seluruh bangsa dan khususnya bagi alam yang ada di bangsa. kami berdoa untuk pemerintahan kementerian yang terkait baik kementerian perekonomian kementerian pertambangan dan kelautan dan perikanan kementerian pariwisata dan supaya dikembangkan Tuhan bisa mengupayakan kemakmuran bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan sehingga semua rakyat Indonesia tidak ada yang kekurangan, tidak ada resesi ekonomi, tidak ada kegelapan, karena ada terang Tuhan atas bangsa kami. Yesaya 60 terjadi atas bangsa kami. Tuhan memberkati. Dan dengan otoritas yang Tuhan beri, kami sapu bersih semua kuasa-kuasa dalam nama Yesus. dan kami batalkan semua rencana-rencana jahat yang atas seluruh bangsa Indonesia. Kami minta Tuhan curahkan roh-Nya atas bangsa Indonesia. Seperti yang tertulis di Yesaya 11 ayat 2, roh Tuhan akan ada pada bangsa Indonesia. Roh iman dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kami berdoa untuk lawatan, keselamatan dan kemakmuran atas bangsa Indonesia. Tuhan, kami minta juga Tuhan pagari bangsa kami, termasuk bangsa Indonesia, termasuk kami, gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dari semua roh penyesatan Tuhan, dari semua roh penyesatan yang ada, karena saat-saat ini kami tidak lagi bisa membedakan antara yang hoax atau tidak Tuhan. Tapi kami percaya dengan apa firman Tuhan tertulis di Yesaya 11 ayat 5 yang berkata, iya, bangsa Indonesia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti pinggang tetap terikat pada pinggang. Di Yesaya 11 ayat 5 ini kami aminkan Tuhan, supaya sungguh memagari bangsa kami Indonesia dan gereja Tuhan
dihindari dari semua roh penyesatan. Dan kami minta juga Tuhan memberkati seluruh tanah, air, udara, dan penduduk bangsa Indonesia. Kami bangun tembok perlindungan Tuhan sempurna atas seluruh bangsa kami Indonesia. Dan kami percayakan seluruh alam bangsa Indonesia ini semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita terus bersyafaat, kita terus minta lawatan Tuhan untuk Indonesia. Kita akan menyanyikan pujian, kita minta Tuhan boleh mencurahkan keselamatan, pertobatan. Tuhan mencurahkan kuasa-Nya atas bangsa kita. Terus dengan sehati kita menghampiri kata Tuhan. Terima kasih sekarang Tuhan, waktunya Engkau melawat Indonesia. Engkau menyatakan belas kasih-Mu untuk Indonesia Tuhan. Terima kasih buat kondisi bangsa kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia. Sekaranglah waktunya Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya. Amin. Kau lawat Indonesia. Nyatakan belas kasih-Mu Bapa. Selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertolongan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan. Curahkan Tuhan hujan keselamatan. Curahkan Tuhan hujan pertobatan. Curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu. Selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku. Selamatkan bangsaku. Silakan Bu Wendy. Baik Bapak Ibu, pokok doa selanjutnya kita akan berdoa untuk gereja dan bangsa. Yang pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk gereja Tuhan yang supaya menjadi gereja yang misionaris, siap mengalami penuaian besar-besaran, banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Pokok doa yang kedua, berdoa untuk generasi muda supaya dibangkitkan menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Pokok doa yang ketiga, kita akan berdoa untuk keamanan NKRI. Ada beberapa aksi masyarakat yang berusaha untuk menggantikan dasar negara Pancasila dengan dasar negara lain, yaitu gerakan-gerakan radikalisme, gerakan beberapa daerah yang ingin memisahkan dengan NKRI. Pokok doa yang keempat, berdoa untuk kondisi Indonesia dalam menghadapi krisis global, yaitu krisis ekonomi, krisis pangan. Ini semua akibat pandemi COVID-19 dan juga perang Ukraina-Rusia yang sangat berdampak dalam perekonomian dunia. Pokok doa yang kelima, saat memasuki masa sukar, di mana orang sulit mengendalikan,
lebih kepada kemauannya sendiri. Pokok doa yang keenam, kita akan berdoa untuk situasi bangsa Indonesia dalam menyambut tahun baru 2023. Bapak Ibu bisa kita sama-sama mendoakannya. Silakan Bapak Ibu untuk membuka mute-nya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Hanya bisa pergi dalam gereja Rindu Tuhan Tuhan, Engkaulah yang dalam masalah Tuhan. Mungkin di tengah tahu Kau akan memberkati dan menolong masalah negara. Pakai para gereja generasi muda supaya kau menjadi saluran kuasa-Mu, di gereja Tuhan, di gereja Yesus Kristus. Menjadi generasi Tuhan, saat ini Tuhan banyak orang yang ada yang bisa mengalihkan segala mereka menyadari bahwa Pancasila adalah dasar mereka berdoa Tuhan Yesus agar gerakan radikalisme dan negara ini Tuhan Yesus di masa kami sedang menekan negara Indonesia Tuhan doa untuk kondisi Indonesia daerah-daerah toleran kami Ukraina tinggalkan lain dan suku lain kebatan yang ada di bawah dalam kondisi orang yang berharap pada Tuhan, anak-anak Tuhan yang berharap pada Tuhan Yesus berdoa tengah-tengah masa kami Indonesia Tuhan adalah krisis global, krisis Tuhan Yesus mereka memiliki Indonesia menjadi negara yang tangguh, bangsa kami boleh kuat dalam macam ekonomi itu pun yang dapat berdampak bagi negara Tuhan Yesus akan Tuhan kesatuan keamanan ketentraman di tengah-tengah bangsa kami Tuhan terjadi seluruh masyarakat di bangsa akan kami bahwa 1000 lagi dan untuk para pemimpin di tengah-tengah bangsa kami yang benar-benar masih Engkau Tuhan pemilu di tahun 2024 saat ini sudah mulai persiapan Tuhan bangsa kami berdoa Tuhan agar bisa mengendalikan Yesus agar konflik ketentraman, kedamaian, dan juga kemajuan dari bangsa kami. Kami adalah milik Tuhan, negara kami ada dalam perlindungan Tuhan. Pemimpin di bangsa kami, media kebijaksanaan diberi agar mereka pulih. Terima kasih Bapak dalam memasuki tahun 2023 Tuhan, apa terjadi di bangsa ini kami adalah mendatangkan di bangsa Israel yang berpelihara untuk masuk ke tanah perjanjian yang baru. Terima kasih Bapak dalam nama Tuhan, dalam nama kami juga berdoa dengan situasi bangsa kami. Kalau sebentar lagi akan menyambut
tahun baru Tuhan, biarlah kasih Kristus nyata. Ada roh doa di setiap gereja-gereja Tuhan untuk benar-benar memberikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Situasi tahun baru dikendalikan Allah. Semua tidak hanya untuk foya-foya, tapi boleh mengucap syukur dengan pertolongan Tuhan, boleh mengucap syukur dengan kasih Tuhan yang dialami oleh setiap manusia. Kami percaya di tahun 2023 akan ada lawatan Tuhan yang besar, ada janji Allah yang kami terima, karena Tuhan ada bersama-sama di gereja Tuhan, ada bersama-sama di bangsa kami, ada bersama-sama di negeri kami. Semuanya ada dalam lawatan Tuhan. Terima kasih buat kehadiran Allah ada di negeri kami. Terima kasih buat kehadiran Allah buat bangsa kami. Gereja-gereja Tuhan dipersiapkan menjadi gereja penuai, gereja yang benar-benar akan menuai jiwa-jiwa yang baru dalam nama Tuhan Yesus, dan semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak buat lawatan-lawatan Tuhan yang luar biasa yang akan Kau kerjakan, dan berikan kami orang-orang yang takut akan Tuhan, gereja Tuhan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Ibu Nani. Pokok doa yang berikutnya yaitu kita berdoa untuk pandemi COVID-19 dan kita juga berdoa untuk kesehatan bangsa Indonesia. Kita berdoa untuk pokok doa yang pertama yaitu bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, dan dengan situasi yang ada sekarang ini, Tuhan masih melindungi bangsa kita, dan terus berdoa agar kita semuanya, masyarakat Indonesia, dimampukan Tuhan untuk menjaga dan mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan. Yang kedua yaitu berdoa untuk munculnya varian baru supaya perkembangan ini dapat dihentikan dengan kuasa darah Yesus, dan kita semuanya dilindungi oleh Tuhan dan dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi situasi sekarang ini. Yang ketiga, berdoa untuk perubahan cuaca yang ekstrim yang menjadi penyebab timbulnya sakit dan kelemahan tubuh, karena ekstrimnya tidak menentu, situasinya juga tidak menentu, ya, di mana pagi panas, siang, sore hujan sampai malam. Jadi kita berdoa untuk perubahan cuaca yang ada ini. Yang keempat yaitu berdoa untuk dinas kesehatan dan para medis dapat melakukan tugasnya dengan baik dan dengan perlindungan Tuhan, dan minta juga Tuhan memberikan kekuatan kepada para medis yang ada supaya diberi perlindungan juga. Yang kelima, kita berdoa juga Tuhan memberikan hikmat untuk dapat mengatasi penyimpangan penyalahgunaan obat yang diberikan kepada anak-anak, ya, agar oknum yang melakukannya dapat ditemukan, dan kita berdoa untuk situasi ini supaya anak-anak juga boleh diselamatkan, boleh mendapatkan obat yang memang semestinya diberikan. Lalu yang keenam, kita berdoa untuk bangsa Indonesia supaya diberkati Tuhan, kesehatan dan perlindungan dari Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk bangsa kita, bangsa Indonesia, di mana Tuhan melindungi dan Tuhan menyertai sampai sekarang. Kita melihat situasi bangsa-bangsa lain atau negara-negara lain dengan pandemi COVID-19 ini sangat terpuruk. Tapi walaupun kita juga ada mengalami banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengalami kematian, tetapi Tuhan masih mencintai bangsa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bagi dalam doa kita yang bagi bapak-bapak berdoa untuk nomor 1 sampai nomor 3, lalu ibu-ibu nomor 4 sampai nomor 5. Kita nomor 4 sampai nomor 6 kita berdoa untuk ibu-ibu. Jadi yang pertama yaitu bapak-bapak nomor 1 sampai nomor 3, lalu ibu-ibu nomor 4 sampai nomor 5. Mari kita bersehati dan kita berdoa untuk kesehatan bangsa kita.
Di-mute, buka dulu semuanya mic-nya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami berdoa menyerahkan berdoa kesehatan bangsa kami Indonesia, Kesehatan di tengah-tengah bangsa negara para Berterima kasih di dalam melaksanakan para medis dengan baik. Tuhan melindungi bangsa dan para medis kami terus Tuhan menerima kualitasnya dengan baik di dalam pemeliharaan sendiri akan protokol kesehatan Bapak. Berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa supaya COVID-19 berhenti di dalam varian baru di dalam nama Yesus kami patahkan, kami hancurkan dengan kuasa dari Yesus supaya tidak menyebar kesehatan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan kuasa Tuhan menutup tidak ada varian-varian baru dan juga varian-varian baru yang muncul. Tuhan kami juga berdoa yang ekstrim ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, berikan semuanya cuaca yang baik Tuhan, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, Kau mengasihi bangsa kami, mencintai bangsa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Tuhan, anugerah-Mu turun ke atas bangsa kami, Kau memberikan kesehatan, memberikan keselamatan untuk bangsa kami, dan rohani kami dan jasmani kami di dalam nama Yesus, berikan kami kesehatan Bapa. Terima kasih kami berterima kasih Tuhan, kami yakin Kau berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau selamatkan bangsa kami dengan keadaan pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan kesehatan. Kau memberkati mereka Tuhan, para dokter rumah sakit, jururawat, Kau berkati, Kau melindungi mereka, Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan. Kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk anak-anak Tuhan, di mana mereka mengalami penyakit sampai sekarang ini belum ada obatnya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberikan kekuatan Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami diberi kesempatan untuk kami bisa menaikkan berdoa untuk bangsa kami. Bapa, kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau akan memberikan kesehatan untuk bangsa kami. Kau memberikan kesehatan untuk masyarakat yang ada Bapak. Dengan adanya pandemi ini kami sungguh bersyukur Engkau melindungi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau melindungi dan Engkau memberkati bangsa kami. Dengan kuasa darah Yesus, Engkau melindungi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan berdoa untuk komunitas dan sahabat pesat. Ya, yang pertama kita akan berdoa untuk komunitas pesat, berdoa untuk seluruh komunitas pesat agar komunitas pesat boleh tetap kuat di dalam Tuhan dan diberkati dengan berkat yang melimpah, kesatuan, kesehatan, keuangan, dan dapat memasuki tahun 2023 dengan berkat dan pernyataan Tuhan yang sempurna. Yang kedua, kita akan berdoa untuk seluruh sahabat pesat tetap dalam perlindungan Tuhan dan diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah, kesehatan, keuangan, dan dapat memasuki tahun 2023 dengan berkat dan pernyataan Tuhan yang sempurna. Baik, saya akan berdoa dan nanti Bapak Ibu akan mengampingkan setiap apa yang saya doakan. Kita akan berdoa bersama-sama. Pertama akan berdoa untuk komunitas pesat.
Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami bersama-sama berdoa Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk komunitas sahabat besar dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, berikan Tuhan, kami kesempatan seluruh komunitas besar kuat dalam Tuhan dimanapun mereka berada. Hati dengan berlimpah-limpah, memberikan kesatuan hati, kekuatan dan dapat masuk di tahun 2023 dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih teman kami, rekan-rekan kami dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa kok ada yang sakit kau berikan kesembuhan. Sembuhkan Tuhan. Bapak kami berdoa memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kesehatan mereka berada di seluruh Indonesia. Bapak rekan-rekan kami ada pelayanan guru-guru TK, memberkati kepala sekolah, memberkati setiap anak-anak yang mitra-mitra pelayanan berkati Bapak juga guru TK yang memberkati bekerja di bagian-bagian lain pelayan Tuhan memberkati Tuhan menjaga mereka terus ada Bapak mengerjakan apa yang menjadi bagian kami hanya Engkau yang kesehatan, keuangan, Tuhan usaha-usaha mereka, terus berjalan Terima kasih Tuhan, mereka siap menghadapi luar biasa di dalam Kristus. Haleluya. Kesehatan berikan atas setiap kami para komunitas besar Tuhan, dan Tuhan tolong untuk memasuki tahun 2023 nanti kami boleh memasuki dengan berkat-berkat, dengan perlindungan yang daripadamu Tuhan, penyertaan-Mu penuh atas setiap komunitas besar dimanapun kami berada, berkat-Mu turun, penyertaan-Mu menyertai setiap kami, juga kesehatan, kekuatan yang daripadamu menyertai setiap kami para komunitas besar di manapun kami berada, dan kami boleh terus merasakan tuntunan penyertaan-Mu di tahun 2023 nanti Tuhan, biar kami semakin intim, semakin dekat dengan Engkau, dan kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami berdoa untuk para sahabat pesat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, seluruh sahabat pesat dimanapun mereka berada, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai saat ini. Semuanya karena kasih dan anugerah-Mu yang besar atas kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau telah mengirimkan para sahabat pesat untuk boleh mendukung di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami bersyukur untuk para sahabat pesat ini Tuhan. Kami minta belas kasih kemurahan-Mu juga atas mereka. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menyertai mereka, seluruh keluarganya Tuhan juga dalam perlindungan-Mu Tuhan. Mungkin ada saat ini di antara sahabat pesat atau keluarganya yang sakit, Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang mereka alami, sakit apapun Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bilur-bilur menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Mungkin juga ada saat ini para sahabat pesat yang mengalami kelemahan di dalam ekonominya Tuhan. Kami minta belas kasih kemurahan-Mu, berikan mereka hikmat-Mu, berikan mereka kemampuan untuk boleh melewati semuanya ini bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Engkau membukakan jalan atas mereka, sehingga mereka boleh
mengalami kebangkitan di dalam ekonomi mereka. Engkau pulihkan kembali ekonomi mereka, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Pulihkan ekonomi para sahabat-sahabat pesatmu, Tuhan. Pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, juga mungkin ada yang mengalami kesusahan saat ini, atau persoalan apapun, Tuhan. Pilih juga setiap mereka, Tuhan. Engkau memberi kekuatan, Engkau memberikan penghiburan atas apapun yang dihadapinya saat ini. Beri kemenangan-kemenangan itu boleh menyertai di dalam para sahabat pesat ini, Tuhan. Kami serahkan, Tuhan, terus Engkau tolong para sahabat pesat ini boleh semakin intim dengan Engkau dan mengerti rencanamu atas setiap kehidupan mereka, dan bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka, dan Engkau senantiasa memberkati setiap para sahabat pesat ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tolong terus untuk para sahabat pesat, untuk mereka terus kuat di dalam Engkau, untuk mereka terus ada di dalam perlindungan-Mu, dan berkat-berkat-Mu turun melimpah atas mereka dan seluruh keluarga, anak cucu mereka. Engkau berkati dengan berkat-berkat-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kesehatan terus juga limpahkan atas mereka, Tuhan. Keuangan terus Engkau tambahkan dengan limpahnya, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan para sahabat saat ini semuanya di dalam tangan-Mu untuk memasuki tahun 2023 ini. Juga Tuhan, mereka terus merasakan akan penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka, Tuhan. Berkat-Mu yang lebih lagi atas mereka, dan terus Engkau tolong setiap mereka lebih dekat lagi, lebih lagi mengerti rencana kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu, kasih anugerah-Mu, kesehatan menyertai para sahabat saat ini dimanapun mereka berada. Makasih Tuhan, kami serahkan setiap doa ini hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, kita sudah berdoa bersama-sama. Percaya melalui pesan Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, melalui kesatuan ada kekuatan. Dan biarlah spirit ini, roh ini, kita boleh sebarkan atas bangsa dan negara kita. Kita ada di tengah bangsa ini, berarti kita tidak terpisahkan. Pelayanan kita ada di bangsa ini, artinya kita mau dijadikan Tuhan alat untuk menjadi berkat bagi bangsa kita. Kalau kita bersatu, kita rindu spirit ini juga ada di tengah bangsa kita. Bangsa kita bersatu, maka bangsa kita juga kuat. Mari kita memberkati seluruh pokok doa kita mengangkat tangan kita katakan bersama-sama untuk berkat bagi bangsa kita, berkat kedamaian, berkat kesatuan, berkat pengenalan akan Tuhan turun di tengah bangsa kita. Kita bersatu, bangsa kita juga bersatu. Kita diberkati Tuhan, bangsa kita juga diberkati Tuhan. Amin ya, mari kita buka mute kita. Nanti setelah itu kita akan bersama-sama mengakhiri dengan satu pujian yang sungguh memberkati kita bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita memberkati seluruh doa-doa kita. Biarlah ini menjadi satu yang meneguhkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, minta berkat-Mu turun atas bangsa kami Indonesia. Berkatilah pasukan Tuhan. Kami sudah menaikkan doa kami dengan sungguh diurah. Percaya akan melakukan perkara yang mengalami perkara yang besar dari apa yang kami dengan perkara besar dari apa yang kami disediakan bagi kami. 2023 bangsa kami roh dari tapi seluruh komunitas mana berada, itulah kiranya berkati kami sejahtera sukacita daripada dan yang persekutuan kuasa daripada Tuhan mengalir atas bangsa berkemenangan, kami diberkati, sehat, di tengah bangsa penuh sukacita dalam Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita muji Tuhan. Ya,
Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menutup ada pengumuman dari kerohanian bahwa mengingatkan kembali untuk tanggal 2 sampai tanggal 4 kita akan doa puasa bersama-sama. Puasa itu tanggal berapa? Kita akan mengingatkan tinggal beberapa hari lagi di hari Jumat besok ya, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi kita akan bersama-sama untuk berpuasa. Bagi Bapak Ibu mungkin yang punya aktivitas, jika bisa diupayakan kita bisa off-kan supaya kita bisa fokus dalam berdoa bersama. Jadi adapun ada bagian-bagian doa yang disampaikan di sini akan dibagikan di grup juga untuk ada pokok-pokok doa di setiap harinya. Jadi untuk hari Jumat dan Sabtu, Bapak Ibu Saudara di semua wilayah masing-masing bisa bersepakat berdoa di masing-masing tempat, bersehati. Silakan menentukan waktunya sesuai dengan bisa Bapak Ibu Saudara semua menyepakati bisa ketemu dan berdoa bersama-sama pada hari Jumat tanggal 2 dan juga Sabtu tanggal 3 ya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 4 Desember kita akan berdoa bersama-sama yang kita lakukan via Zoom pada jam 1 siang sampai jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu mengingatkan tuh hari Minggu kita akan doa bersama-sama menutup doa puasa kita pada hari Minggu jam 1 siang ya. Nanti kami akan bagikan flyernya dan kami menghimbau kembali untuk semua Bapak Ibu bisa menyampaikan kepada rekan-rekan yang tidak hadir pada saat sore hari ini untuk kita bersama-sama bisa bersyafaat. Kita percaya tadi sudah disampaikan oleh hambanya bagaimana kesatuan yang begitu rupa akan sungguh-sungguh membawa dampak yang besar. Jadi kita akan bersama-sama untuk mengambil doa puasa sepanjang 3 hari. Kemudian sekali lagi kita akan putarkan untuk himbauan seruan doa puasa sehingga kita boleh sama-sama diingatkan. Sudah dikasih Kristus tanpa pada penghujung tahun 2022 yang akan segera memasuki tahun yang baru. Saat ini merayakan pada kita melayani ribuan anak-anak di desa-desa, memperlengkapi mereka untuk mengenal Kristus dan menjadi pemimpin yang berkarakter Kristus. Tentunya hal ini tidak bisa dikerjakan oleh kekuatan kita sendiri. Ada bagian kita, tapi juga ada bagiannya Tuhan. Kita membutuhkan lawatan Tuhan agar terjadi transformasi dalam diri anak-anak yang kita layani. Karena itulah maka kita sepakat untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan dalam doa. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya 58 ayat 8-12 bahwa doa puasa yang benar akan menghasilkan terobosan di dalam hidup kita dan di dalam pelayanan kita. Dikatakan oleh firman Tuhan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Artinya kegelapan tidak bisa menguasai, karena kemudian terang itu muncul dan menerangi sekitarnya, menerangi desa-desa, menerangi masyarakat, menerangi negara yang kita kasihi. Dikatakan pada waktu itu lalu kamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, memperbaiki dasar diletakkan oleh banyak keturunan, dan engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus. Dalam bahasa Ibrani disebut Goder Peres, memperbaiki tembok yang tembus. Apa maksudnya? Ini berbicara tentang satu kota benteng yang temboknya tembus sehingga musuh bisa menerobos masuk karena tidak ada lagi pertahanan. Disinilah Tuhan memanggil saudara dan saya untuk berdiri di tengah tembok yang tembus ini
untuk mempertahankan negeri, mempertahankan desa-desa, mempertahankan keluarga demi keluarga, dan mempertahankan anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita sekalian. Karena itu saya menghimbau saudara sekalian, mari kita merendahkan diri dalam doa puasa dan siapkan diri saudara, serta pastikan bahwa saudara tidak akan melewatkannya. Tuhan Yesus memberkati. Rekan-rekan pesat yang ada di seluruh Indonesia, di Sumatera, di Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan Papua. Shalom untuk kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Kali ini saya ingin mengajak kita semua, anggota komunitas pesat, untuk mengambil bagian. Kita merendahkan diri, berdoa dan berpuasa yang akan diadakan secara nasional tanggal 2 sampai 4 Desember 2022. Karena sesungguhnya kita sadar bahwa kita lemah, kita tidak mampu, kita bahkan tidak sanggup berjalan sendiri. Oleh karenanya, kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Pengajaran Tuhan Yesus tentang hal berpuasa dapat kita lihat dalam Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18, bahwa puasa tidak dilakukan agar dilihat oleh orang lain, melainkan sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri dengan Allah dan untuk mendapatkan belas kasih Allah. Kita belajar dari Alkitab, dan kita semua anggota komunitas diajar lagi bahwa di masa-masa krisis ini, di masa-masa yang sulit ini, tidak ada cara lain. Kita diajak untuk berpuasa di hadapan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, pesan Tuhan yang diterima oleh para pendoa ketika mengambil waktu doa puasa di Bukit Doa Emalta pada 20-24 Oktober yang lalu, pesan Tuhannya adalah kekuatan dalam kesatuan. Kesatuan adalah salah satu kunci yang paling penting dalam kerajaan Allah untuk mendatangkan berkat dan terobosan. Oleh karena itu, taktik terbesar daripada iblis adalah menghancurkan itu. Karena iblis tahu di mana ada kesatuan, di situ ada kekuatan. Nah, oleh karena itu kita harus sadar, kita harus berjaga-jaga. Rekan-rekan, peristiwa Menara Babel dalam Kejadian pasal 11, di sana dituliskan Tuhan berfirman bahwa ketika mereka bersatu, maka mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Semua yang mereka rencanakan pasti diselesaikan. Nah, pelajaran buat kita di pesat adalah semua yang kita doakan, yang menjadi tujuan kita, akan terlaksana pada waktu kita bersatu. Ini powerful sekali. Ini mempunyai daya kekuatan yang besar sekali. Karena kesatuan itu bisa dicapai asalkan kita bersama-sama. Ini kuncinya. Nah, cara untuk mempertahankan kekuatan dalam kesatuan ada di dalam Mazmur pasal 133, memberi arahan yang jelas sekali. Yang pertama, diam bersama dengan rukun, ayat 1b. Artinya adalah mari kita saling mengasihi, kita mengusahakan kesejahteraan bersama, yaitu saling melayani satu dengan yang lain, hidup dengan rukun. Yang kedua, menjadi seperti minyak yang bersih, murni, ayat 2a. Nah, minyak dalam konteks perjanjian lama adalah barang yang kudus, yang suci dan sangat berharga, bernilai sakral.
Minyak ini digunakan untuk mengurapi para imam dan raja. Artinya apa? Kita harus menjaga kesucian dalam kesatuan, menjaga kekudusan. Ini penting sekali. Memberikan hati yang murni, motivasi yang murni untuk mencapai satu kesatuan. Yang ketiga, menjadi seperti embun yang membawa berkat. Ayat 3a. Nah, embun ini adalah yang paling diharapkan atau dinanti-nantikan pada musim panas berkepanjangan, supaya memberikan kesegaran, memulihkan, menyegarkan. Maka jika tidak ada embun pada waktu panas, ini menjadi persoalan. Tanaman bisa mati, tanaman kering, dan pada akhirnya layu dan mati. Artinya adalah mari kita semua menjadi penyejuk, menjadi penyegar, menjadi pemulih untuk mencapai satu kesatuan itu. Nah, kunci utama untuk menjadi unity adalah yang pertama, mari mulai dari diri kita sendiri, bukan orang lain. Ini adalah keputusan saya, tidak dipengaruhi oleh keadaan apapun. Begitu kita mengambil keputusan, maka unity akan terjadi. Dan yang kedua, kita belajar kerendahan hati. Nah, kerendahan hati ini adalah keputusan kita. Rendah hati untuk menempatkan orang lain di atas kita. Kerendahan hati artinya menempatkan orang lain terlebih dulu daripada kita. Nah, kita belajar Kristus begitu unity dengan Bapa di surga. Kalau kita mau hidup sama seperti Kristus hidup, berarti kita juga harus membangun kesatuan dengan orang lain. Rekan-rekan semua, mari kita berdoa untuk apa yang sedang kita gumulkan. Kita berdoa di pesat supaya ada terobosan untuk visi dan misi kita untuk 70.000 pemimpin. Dan Tuhan sudah berikan kuncinya, cara untuk mencapainya, yaitu hanya dengan kesatuan. Bersatu, bersepakat, disitulah letak daripada berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan dengan berlimpah-limpah. Selamat bertemu dengan Tuhan dalam doa puasa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bersyukur kita ada di penghujung tahun 2022 ini. Mari kita bersama-sama berdoa, berpuasa untuk kita boleh menaikkan ucapan syukur karena Tuhan telah menyertai kita di sepanjang tahun ini. Tuhan telah menyatakan perbuatan, pertolongannya yang ajaib dalam pelayanan ini, dalam keluarga kita, dalam pelayanan kita. Saatnya kita juga mau berdoa bersyafaat, berpuasa bersama-sama untuk kita menantikan di tahun-tahun yang akan datang. Kita percaya Tuhan menyertai dan melindungi kita. Kita percaya bahwa doa adalah gelanggang bagi para pemenang. Kiranya kita bersama-sama berpuasa sehingga kehendak Tuhan dinyatakan dan Tuhan dimuliakan. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri doa pada sore hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan terus memberikan kita hati yang satu untuk kita boleh terus dalam pelayanan ini. Kita akan mengakhiri, kita akan angkat pujian. Aku punya Tuhan yang besar. Dan doa Yabes, dan kemudian nanti di akhir doa saya minta Ibu Vivi untuk menutup dalam doa berkat. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, yang sudah di tangan kami, yang sudah menjadi janji untuk kami alami dan kami terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk doa pada sore ini yang sudah dituntun oleh Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya, memberkati semua hamba-hambamu yang sudah mengambil bagian. Di dalam nama Yesus diberkati dan dipakai Tuhan lebih lagi. Untuk kami semua, anggota komunitas Pesat, para karyawan yang ikut dalam ibadah sore ini, kami percaya kami juga terima berkat daripada Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk semua rekan-rekan yang ada, tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan, tetap dituntun oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, kecukupan berkat-berkat jasmani dan rohani menjadi milik dan bagian kami semua. Terima kasih. Kami terus minta Engkau menguatkan kami di masa-masa yang berat. Kami minta Tuhan terus meneguhkan kami di masa-masa yang sukar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau beriman, teguh, percaya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapak, dan kami mau kembali ke pelayanan kami mau kembali kepada tugas kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita mau pulang ke tempat kami masing-masing, dan biar kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan Tuhan melindungi kita semua. Tuhan menyinari kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita semua kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua dan memberi kita sekalian damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom buat Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Terima kasih buat tim penjaga. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Hermin dengan tim. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih buat tim penjaga.